Sunita serta Bapak Ibu Kepala Sekolah kelas 6 tingkat pembelajaran mendalam. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita tujukan dalam kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya mulai hari ini hingga yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk kesempatan hari ini kami mempresentasikan kegiatan kami UJD selama UJD di lembaga kami dengan judul optimalisasi strategi pembelajaran kooperatif pada pembelajaran mendalam di SD Negeri Nanti Setar. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini langsung untuk latar belakang dari sesuai judul kami tadi, yaitu pembelajaran kooperatif mengapa penting. Di sini ada 4 kunci untuk abad ke-21 yang era digital, bahwa pembelajaran itu harus kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Ada 4 kunci ini untuk keterlaksanaan di dalam kegiatan pembelajaran dalam menerapkan strategi pembelajaran kooperatif. Selanjutnya untuk realitas di Ejingan Bimba, pada kenyataan real dan kenyataannya itu pembelajaran itu masih berpusat pada guru, teacher student. Interaksi peserta didik terbatas, kurikulum masih kaku. Selanjutnya untuk program juga mengatasi keterbatasan metode konvensional, mendorong partisipasi peserta didik. Terus selanjutnya next, tujuan dari program kami yang pertama tentang pengembangan perangkat, menyusun perangkatnya, rencana RPP-nya. Selanjutnya kedua yaitu tentang penerapan dalam strategi pelaksanaan dan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu tentang evaluasi di akhir. Jadi ada 3 tujuan yang kami buat ya, serta nanti ada beberapa harapan sesuai dengan tujuan kami. Next, landasan hukum yaitu pertama Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini. Selanjutnya Permendikbudristek nomor 21 tahun 2002 tentang standar pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Ada 2 landasan hukum ini. Untuk profil di SD Negeri Nanti Setar, letaknya yaitu di area hutan Napis. Untuk perbatasan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan wilayah kabupaten kami. Letaknya tepatnya itu di Dusun Jublek, Napis, desanya Kecamatan Tebeja, Kabupaten Bojonegoro. Berdiri sejak tahun 1983. Untuk guru berjumlah 9 guru tenaga 1 tenaga pendidikan. Terus jumlah peserta didik secara keseluruhan 1 sampai 6 pada tahun ajaran ini yaitu sejumlah 51 peserta didik. Lingkungan belajar di lembaga kami menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif. Next, identifikasi kebutuhan atau tantangan utama pemetaan ini dapat kita lihat bahwa kebutuhan peningkatan yang pertama yaitu tentang kolaborasi antar guru dan peserta didik. Yang selanjutnya refleksi mendalam, asesmen autentik yang efektif, dominasi metode pengajaran guru, pengelolaan kelompok belajar. Dan sesuai tujuan yaitu di kebutuhan peningkatan ada 3 ini.
pelaksanaannya ada dua, yaitu dominasi pengajaran guru serta pengelolaan kelompok belajar. Next, peluang untuk dukungan penuh dari kepala sekolah, kepemimpinan visioner mendorong inovasi dan kolaborasi pendidikan. Untuk dari KKD komunitas di lembaga kami, yaitu forum berbagi praktik terbaik dan mengembangkan profesional guru. Ketersediaan fasilitas digital, teknologi modern, serta sumber daya untuk peningkatan kualitas pendidikan di lembaga kami. Lanjutnya antusiasme dari Pak Didik tadi ya. Next. Tahapan pelaksanaan, pra-pelaksanaan pertama koordinasi, undangan, materi. Ada beberapa kali untuk pelaksanaan ini, yaitu pertama teori, diskusi model kooperatif, praktek MPP. Refleksi ini berlanjut pada waktu kegiatan industri ini sekitar bulan Oktober. Selanjutnya pasca pelaksanaan, yaitu analisis hasil, evaluasi, serta laporan dari penyusunan surat laporan ini. Lanjut, untuk strategi pembelajaran yang diterapkan, yang pertama yaitu cooperative learning, belajar kelompok dan tanggung jawab bersama. Di sini diharapkan mendorong interaksi peserta didik antara yang satu dengan yang lain, gitu. Hingga ada keterkaitan bahwa anak itu aktif untuk berkomunikasi dengan sebuah diskusi dalam kelompok. Selanjutnya mengembangkan keterampilan sosial. Untuk problem project learning, inquiry aktif dan solusi nyata, yaitu menangani masalah dunia nyata, meningkatkan pemikiran kritis, menciptakan produk dan solusi konkret. Lanjutnya untuk reflective assessment autentik, evaluasi diri dengan aplikasi kontekstual, yaitu menganalisis pengalaman belajar tentang pengembangan kesadaran tentang metakognitif, menilai kinerja berbasis praktek. Implementasi jelas di sini diskusi kelompok atau menu teaching yang kemarin kami lakukan juga dalam baik penyusunan RPP maupun pendampingan di kelas, observasi baik pra maupun kegiatan di akhir. Untuk RPP juga ini berbasis strategi kooperatif. Nah, ini hasil dari sesuai tujuan kami. Ya, tujuan ada 3 tujuan tadi dihasilkan ada 3 instrumen. Instrumennya itu yaitu tentang penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Di sini dapat lihat bahwa dari persentase ada 78 untuk penyusunan RPP itu 78,57%, sesudah itu 92,41%, total kenaikan kurang lebih 17,51%. Untuk pelaksanaan pembelajaran itu sebelumnya 80%, sesudah 94,64%. Kenaikannya itu kompetensi sekitar kurang lebih 18,30%. Untuk evaluasi dan refleksi itu sebelum 79,8%, sesudah 93,37%, kurang lebih peningkatan yaitu 18,6%. Secara keseluruhan dari 3 kompetensi ini meningkat rata-rata 17,99%. Di sini di laporan kami juga lampirkan instrumen awal maupun akhir serta rekap untuk menuju keseluruhan ini untuk rekap. Lanjut. Nah, ini berikan diagramnya tentang peningkatannya. Kegiatan kompetensi mencapai 17,9%. Next, refleksi yaitu guru mampu menyusun aplikasi kooperatif dan kontekstual. Yang kedua, pergeseran pembelajaran jadi stadium sendiri. Lanjut, tidak lanjut keberhasilan program teaching klinik dan pendampingan internal. Yang kedua yaitu pembentukan komunitas belajar guru KLG, sebenarnya komunitas
khusus kakak ini di lembaga. Monitoring pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Yang selanjutnya kolaborasi lintas mata pelajaran untuk integrasi pembelajaran mendalam. Next. Akhir kesimpulan bahwa dari kesimpulan tadi rekap menjadi 70% untuk peningkatan rata-rata governance guru. Dampak pembelajarannya untuk pembelajaran yang lebih aktif, pendekatan yang kolaboratif, pemahaman yang dialami mendalam. Lanjut. Saran untuk peningkatan untuk sekolah maupun untuk guru dan untuk peserta didik. Untuk sekolah sendiri tentang supervisi berkantor untuk kualitas dukungan fasilitas pembelajaran. Untuk guru yang pertama refleksi dan praktek pengajaran. Yang kedua yaitu dengan metode baru. Untuk peserta didik aktif berpartisipasi kelompok, bertanggung jawab dalam batin. Next. Semoga ini memberikan gambaran yang jelas. Mari terus berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik. Mohon kritik dan saran untuk laporan. Mungkin hanya itu beberapa. Jika ada pertanyaan, monggo syukur-syukur memberi saran kepada kami. Untuk dipresentasi, maaf kami tidak menampilkan. Tapi di kegiatan-kegiatan ada sebagai bukti foto kegiatannya maupun saya lampirkan di laporan secara detail di laporan. Tidak saya lampirkan maupun link maupun hanya kami lampirkan di bukti-bukti maupun instrumen. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Oke, monggo Pak Tugas. Lebih baik Pak daripada saya. Yang pertama, yang kedua saya hanya ingin nambah Pak, memberikan saran sebaiknya untuk dasar hukumnya. Tadi kan menunjukkan dasar hukum itu selain undang-undang sistem pendidikan nasional ditambah juga regulasi yang sekarang Pak. Jadi misalkan ada keputusan DSK nomor 46 tahun 2025 tentang capaian pembelajaran. Kemudian Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang struktur kurikulum dan lain sebagainya. Di sana juga ada standar isi, standar rumusan. Jadi kan nomor tadi Bapak yang tampilkan kan nomor 2 Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang proses itu kan. Juga nanti ditambah. Kemudian yang kedua Pak, sebaiknya Pak menurut saya gambar yang dimunculkan jangan gambar yang seperti itu Pak, jangan gambar yang animasi, tapi gambar real yang ada di sekolah Bapak itu akan lebih bernilai dan berpoinnya tinggi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya akan kepada Supras. Memang di belakang akhir kami mohon kritik dan mohon tambahan. Dan sedikit memang kemarin ketika pembimbingan ada harus menyantumkan dasar hukumnya. Dari awal kami belum menyantumkan, sehingga kami berangkat dari awal itu mencari 2 dasar hukum. Tapi alhamdulillah ada saran dari Bapak Sultan untuk siap kami untuk menanggapi untuk menanyakan kegiatan di gerak seterusnya. Selanjutnya tadi untuk yang kedua, terima kasih untuk saran dan masukan yang kedua. Terima kasih. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Bila mana dalam hal menyampaikan